Kenalin, saya Putri Izarul Isma. Saya Heni. Saya Nimaswati Fatma Widya Wijayanti. Kami dari kelompok 4 kelas A Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022 Universitas Erlangga. Kami akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di kebun dan juga di sawah. Di sini kami akan membahas salah satu unsur kebudayaan, yakni mata pencarian. Indonesia merupakan negara agraris, yang mana artinya mata pencaharian warganya didominasi dalam sektor pertanian. Hal ini disebabkan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara tropis dengan kondisi cuaca, tanah, dan sumber daya alamnya sangat berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian. Perkembangan pertanian sendiri merupakan salah satu tonggak awal dan inovasi yang membentuk dasar kebudayaan. Pertanian adalah sebagai suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi manusia. Dalam artian sempit, pertanian adalah bercocok tanam. Pertanian dalam artian luas meliputi pertanian tanaman, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai generasi muda sekarang terhadap pertanian? Generasi muda sekarang pertanian mboten saged mboten enten penerusi. Keranten napa penerus niku sakniki niku katake sak pabrik ngoten. Dadi penerus iku mboten wonten sakniki niku. Berdasarkan hasil analisis terhadap data sensus pertanian 2003 sampai 2013, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja pertanian didominasi tenaga kerja usia tua lebih dari 40 tahun. Tenaga kerja usia muda jumlahnya tidak banyak dan cenderung merosot dibanding 10 tahun sebelumnya. Sangat disayangkan, bagi anak-anak muda di pedesaan, sektor pertanian makin kehilangan daya tarik. Hal inilah yang membuat anak muda tidak begitu memiliki minat dalam dunia pertanian. Keengganan generasi muda bekerja di pertanian juga dapat kita lihat dari sudut pandang pertanian sebagai kegiatan produksi on-farm. Sektor pertanian bagi generasi muda secara umum seringkali dipersepsikan sebatas kegiatan on-farm yang kurang menarik. Pelaku harus bekerja di bawah terik matahari dan kotor dengan sumber daya lahan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya minat tenaga kerja pertanian sudah menjadi fenomena umum yang perlu mendapatkan perhatian secara serius dari pengambilan kebijakan dalam rangka penyelamatan sektor pertanian. Penurunan minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini terjadi karena beberapa hal. Citra sektor pertanian di mata generasi muda hanyalah sektor dengan teknologi yang belum maju dan belum dapat memberikan pendapatan yang pasti serta memadai. Padahal dewasa ini, pertanian sudah banyak mengalami kemajuan dalam memanfaatkan teknologi seperti alat menanam, membajak, hingga memanen. Makin sempitnya lahan. Antara kesempatan kerja dan kualitas pendidikan di desa tidaklah berimbang. Mengingat generasi muda sekarang banyak yang menempuh pendidikan tinggi. Sektor pertanian kurang memberikan prestise sosial. Masih dianggap kotor dan memiliki resiko yang tinggi. Masih terdapat banyak desa yang mengalami keterbatasan infrastruktur seperti produksi listrik, jalan, air, dan telekomunikasi. Pengajaran mengenai usaha tani dan kebijakan intensif kepada anak muda masih rendah. Generasi muda sekarang cenderung memiliki jiwa untuk mencari pekerjaan di perkotaan. Terbatasnya akses layanan, dukungan, pembiayaan, dan penyuluhan terhadap pertanian. Padahal
Jika hal ini dibiarkan begitu saja, akan berdampak buruk, yakni mengakibatkan pertanian semakin krisis yang berakibat pada perekonomian. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya di dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk, menciptakan pendapatan nasional, dan menyumbangkan pada keseluruhan produk. Penduduk Indonesia saat ini mencapai 260 juta jiwa, sehingga kebutuhan pangan terus meningkat, yang setiap tahunnya diperlukan minimal 33 juta ton beras. Tampaknya berat sekali ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu benar sekali. Beliau sebenarnya sudah mengingatkan sejak 1 tahun yang lalu begitu ya. Jadi pada saat negara-negara lain menghentikan ekspornya, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan. Pada saat itu kita sedang mengalami krisis. Hal ini menyebabkan ketergantungan dengan impor beras semakin besar karena produksi nasional yang tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumen Indonesia. Stok CBP hanya sampai 426.573 ton. Sehingga, untuk memenuhi ketersediaan beras, Perumbulok berencana mengimpor 500.000 ton beras. Selain dari Vietnam, Indonesia juga disebut mengimpor beras asal Thailand dan Pakistan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen membangun sektor pertanian merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan. Namun, pembangunan pertanian menghadapi permasalahan yang cukup serius, yaitu jumlah petani muda terus mengalami penurunan. Oleh karenanya, perlu adanya strategi dan inovasi untuk menarik minat pemuda bekerja di pertanian dan mengubah persepsi generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah program intensif pemerintah. Generasi muda sekarang menyukai pertanian dalam konsep modern, yang mana tiap aktivitasnya dijalankan menggunakan paket teknologi. Pembangunan pertanian saat ini berorientasi pada teknologi dan merupakan salah satu syarat mutlak pertumbuhan pertanian. Program intensif ini dapat berupa pelatihan dan insentif dari pemerintah. Semakin aktif pemerintah dalam memberikan insentif dan pelatihan di bidang pertanian, maka semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk beraktivitas di sektor pertanian. Selain itu, dukungan alat mesin modern membuat generasi muda tertarik dengan pertanian karena kemudahan dalam pengelolaan komoditas. Beberapa insentif yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong generasi muda melaksanakan kegiatan pertanian seperti skema dana hibah dan subsidi bagi petani baru, fasilitas pinjaman bunga rendah untuk pembelian alat mesin pertanian, tanah, dan lainnya, pinjaman bersubsidi untuk membeli tanah dan pengurangan pajak, dana bantuan dan penyuluhan atau bimbingan dari pihak profesional pertanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada inovasi pertanian. Sektor pertanian sebagai sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat karena sebagian besar kawasan Indonesia merupakan lahan pertanian. Para petani biasanya menggunakan lahan untuk media dalam mengembangkan hasil pertaniannya. Hal tersebut sudah menjadi hal biasa di kalangan dunia pertanian. Melihat banyaknya lahan yang tidak dipakai oleh masyarakat untuk lahan pertanian, maka saat ini ada cara lain untuk memanfaatkan lahan sempit sebagai usaha untuk mengembangkan hasil pertanian, yaitu dengan cara bercocok tanam secara hidroponik.
Hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah, sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Sehingga sistem bercocok tanam secara hidroponik dapat memanfaatkan lahan yang sempit. Pertanian dengan menggunakan sistem hidroponik memang tidak memerlukan lahan yang luas dalam pelaksanaannya. Tetapi, dalam bisnis, pertanian hidroponik hanya layak dipertimbangkan mengingat dapat dilakukan di pekarangan rumah, atap rumah, maupun lahan lainnya. Metode ini sangat cocok untuk menanam sayuran seperti sawi, pakcoy, asparagus, selada, dan masih banyak lagi.